Ya. Oh, Dan Kak, kan undangan udah tersebar undangan pernikahan Dawia dengan pasangannya. Itu kakak tahu nggak sih? Nggak tahu. Dari Umi sendiri nggak tahu. Makanya saya juga kaget gitu ya. Tiba-tiba kok ada yang bertanya gitu, maksudnya ke saya, terus nanyain bener apa enggak. Terus terang saya nggak tahu karena memang sudah lama juga nggak pernah ketemu, tidak ada pernah kontak sama sekali dari Dawia pun. Yang saya tahu terakhir Dawia katanya udah di RSKO, terus udah gitu lagi diurus apa segala macam, ya kan. Keluar apa maksudnya mungkin apa dibilang rawat jalan ya, apa sih rehab jalan apa gitu, itu saya masih dengar. Tapi setelah itu saya nggak tahu Dawia di mana tinggalnya sekarang, nggak pernah menghubungi saya sama sekali. Padahal saya ingat dia pernah janji setelah semuanya selesai dia akan hubungi saya. Tapi sampai detik ini pun dia nggak pernah hubungi saya, nggak pernah. Walaupun sebenarnya dia tahu gitu loh nomor saya, dia tahu nomor saya. Cuma dia memang mungkin tidak mau menghubungi saya, atau memang ada tekanan apa lagi saya nggak ngerti. Gitu. Sampai akhirnya ya hari ini ya kami mendengar bahwa ada berita Dawia sudah sebar undangan. Jadi dari keluarga sama sekali nggak ada kontak, nggak ada omongan, nggak ada apapun. Jadi ya itulah. Jadi teman-teman juga bisa nilai kok, gitu kan. Bisa terjadi seperti ini, kenapa sih? Kenapa sampai detik ini tidak ada jalan keluar sepertinya ya, buntu gitu kan? Ini entahlah apa yang sudah dibikin sama si playernya tetap sama kok. Teman-teman media juga udah tahu pasti. Tapi secara personal hubungan kakak dengan Dawia itu baik-baik aja. Secara personal saya udah nggak pernah kontak dia nggak pernah kontak saya, itu aja. Kenapa saya bilang saya nggak pernah kontak dia? Karena saya nggak tahu nomornya dia yang mana, yang dia pakai. Kan di sana nggak boleh pakai handphone kan. Waktu terakhir saya ketemu sama dia itu pembacaan pleido, ya. Di situ dia nangis apa segala macam. Dari situ dia bilang sama saya bahwa nanti setelah selesai dia akan begana begini segala macam, gitu kan ya. Terus saya bilang jalanin aja dulu. Saya juga artinya saya sudah tahu lah, udah di sini, udah di kepala. Yang akan terjadi itu nanti gimana? Karena saya sudah tahu banget karakter si player ini. Perasaan kakak sendiri, kakak kan tahunya undangan pernikahan itu kan dari orang lain gitu ya, bukan dari keluarga sendiri. Perasaan kakak? Perasaan ya biasa aja. Karena saya udah tahu. Kalaupun ini terjadi gitu, artinya Dawia ternyata memang ternyata memang jadinya dengan pasangannya itu dan akan menikah segala macam, saya pasti nggak diundang. Saya udah tahu. Alasannya kenapa sih kok bisa sama udah tahu nggak bakalan diundang? Ya karena memang jangankan diundang di pernikahan, untuk ketemu ngomong atau kita mau berembuk deh gimana caranya nih, yang kemarin udahlah misalnya, ya udah kita saling maafan atau segala macam, itu sudah ada. Jadi memang mungkin si player itu memang maunya saya hubungan saya sama Umi dan lain-lainnya itu memang ya udah gitu, diputus begitu aja. Mungkin entah apa yang ada di situ, entah apa yang mungkin ada sesuatu yang saya nggak perlu tahu atau nggak mau saya tahu, atau memang dasarnya memang nggak suka saya gitu ya, nggak suka banget, nggak suka saya gitu, entah kenapa ya. Jadi ya begini gitu loh, harusnya adalah salah satunya yang bicara gitu. Toh semua tahu telepon saya, semua tahu rumah saya, kakak-kakak saya tahu semuanya rumah saya, Umi pun juga tahu rumah saya. Oke, kalau Umi mungkin nggak mungkin lah Umi ke rumah saya ya gak? Tapi paling enggak antara kakak sama adik saudara nih, gimana sih tukar pikiran, kok kamu sampai begini, udahlah kamu begini. Tapi itu tidak ada, sama sekali tidak ada gitu.
Jadi ya saya akhirnya nih udah ke bawah. Mau dibilang sedih nggak lah, udahlah. Makanan sehari-hari sedih itu, masalah ini tuh udah biasa. Jadi mungkin memang mau dibikinnya begitu biar saya ini nyak gitu kali ya. Kok segitu dekatnya saya sama Dewi ya, segitu saya ngurusin dia gitu, sementara dia menikah pun saya nggak diundang gitu, ya kan? Itu kan artinya kan wow gitu ya, permainannya hebat banget sih player ya, sampai bisa adik saya sampai bisa begitu ke saya gitu ya. Tapi itu sudah ada di kepala saya. Sejak Dewi dipegang, ganti pengacara segala macam, itu udah ada di sini saya. Saya udah bisa, oh ini akan begini, ini akan begini. Jadi saya nggak heran, jadi saya nggak kaget. Jadi buat apa sedih? Ya kan? Kalau kita sudah berbuat yang terbaik yang mungkin. Gitu. Dan Allah juga nggak tidur, Allah juga lihat, Allah juga tahu hati saya. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa. Ini urusan saya sama kamu. Mau dibilang saya anak durhaka apa segala macam, dari mana anak durhaka apa segala macamnya kan yang ngerasain saya, dan ini hubungan saya sama Umi. Orang cuma bisa lihat, tapi tidak merasakan, tidak tahu yang sebenarnya. Tapi dari kakak sendiri udah ada nggak sih usaha buat apa ngomongin Kak Fitri atau Kak Dawi gitu? Ya, saya melihat bahwa memang mereka mungkin memang nggak perlu saya, dan memang kepengennya saya mungkin nggak datang gitu kan ya. Jadi memang sekarang sekian lama beginiin aja gitu loh. Saya launching apa segala macam nggak ada yang bagaimana gitu kan. Jadi kan memang udah rasa apa ya? Kayak ya udahlah gitu. Jadi saya cuma bilang ya udah kalau kayak gitu kita punya hidup masing-masing. Yang penting saya tidak pernah benci, saya tidak pernah gimana-gimana. Soal memaafkan saya sudah memaafkan, tapi tolong saya nggak bisa kalau disuruh lupain, gitu aja. Saya bisa maafin, tapi saya tidak bisa melupakan apa yang udah dibikin ke saya, ke suami saya. Ya, itu aja. Nah, karena kan ngurusin dari awal kasusnya Dawi yang waktu itu ketangkasan, terus habis itu kan sempat direhab juga. Kakak berusaha untuk coba menjenguk Dawi pada saat dia direhab. Menurut saya itu sudah lewat ya. Jadi menurut saya nggak usah kita baik-baik ke belakang. Ya, hanya kita berbicara ke depan sekarang. Kalau itu Dawi nggak tahu sudah di mana sekarang. Ya kan, artinya apakah Dawi masih ada di RSKU atau sudah keluar dari RSKU, itu tidak pernah ada komunikasi. Jadi kalau untuk berbicara istri saya ke sana, mengulang lagi lebih bagus. Kayak giniin luka lama gitu. Jadi ya udahlah, apa-apa. Terserah mereka mau bikin apa sama saya. Yang penting kalau saya jalanin hidup saya melakukan segala sesuatunya yang terbaik buat keluarga saya, ya kan. Dan saya nggak pernah ganggu mereka. Terserah mau dianggap kayak apa, mau dianggap anak masih anak, mau dianggap masih adik, masih kakak ya nggak apa-apa, nggak juga ya nggak apa-apa, karena nggak ada satu keuntungan dan kerugiannya pun buat saya. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Tapi Pak, untuk calonnya sendiri ada kabar kalau misalkan sebelumnya tuh Umi sempat nggak setuju dengan calonnya ini, Kak. Gimana sih, apa sih yang bikin Umi nggak setuju dengan calon ini? Mungkin yang ditahu oleh kakak sama Saya sih nggak setuju. Mungkin setelah tahu kali ya bahwa begininya, jadi mungkin akhirannya nggak setuju gitu. Tapi akhirnya kan disetujuin. Yang penting kan itu, poinnya kan tetap aja, buntutnya kan tetap disetujuin, udah kan selesai gitu. Ya mungkin juga saya juga nggak tahu dari mana, mungkin ya namanya Allah Maha membolak-balikan hati kan. Makanya saya nggak pernah Kita nggak masuk ke ranah itu. iya itu saya nggak urusan saya gitu. Artinya Apalagi sudah lama nggak ada komunikasi dengan adik dengan saya, Dawia, dengan siapapun ya, artinya kalau buat keluarga ya, mau dengan siapapun kita nggak ada urusan. Ya. Nah, tapi Ya. kalau misalnya nih tiba-tiba diundang, itu akan datang atau enggak? Ya, namanya tiba-tiba itu kan bisa datang, bisa tidak, ada tiba-tiba. Ya kan, berarti kan kalau memang
bagian daripada keluarga. Menurut saya ya, mungkin dengan istri saya mungkin sama nih pendapat kami ya, bukan pendapat orang lain. Kalau kita bagian daripada keluarga, berarti kan sebelum acara tersebut dilakukan sudah ada pembicaraan, nanti akan begini, ya kan, terus dia tidak untuk menjadi apa atau bagaimana atau nanti Enggak lah, ya kan? kayak gitu. Nah, artinya di sini itu kan haknya dari pihak sana. Ya, kalau saya sendiri yang nggak diundang nggak ada masalah buat saya, nggak ada masalah. Kenapa saya bilang saya sudah tahu saya nggak diundang, kenapa? Karena kan saya lagi diusulin. Masa diundang orang lagi diusulin, ya kan? Gitu. Kalau sama Kan saya bilang tadi lebih baik untuk masalah ini biar istri saya bicara. Saya nggak ada kepentingan untuk bicara ini sebenarnya. ya aku sih pokoknya gini aja, aku sih memang ngomong apa adanya ya. Saya nggak mau gitu loh jadi pembohong atau jadi orang yang depan lain belakang lain gitu ya. Ini saya gitu kan. Kalau misalnya mau dibilang kenapa diangkat ke media segala macam, dari awalnya juga masalah ini udah diangkat ke media ya nggak sih, kan gitu, udah jadi konsumsi publik ya nggak sih, kan gitu. Jadi jangan salahin juga saya dong. Kalau misalnya saya itu kan hanya mengcounter, ya kan, gitu. Kalau ada yang salah terus saya nggak benerin, sama aja pembunuhan karakter dong. Orang saya nggak ngebohong dibilang ngebohong, ya kan, itu aja sebenarnya. Dan di sini kan saya juga bukan yang mau apa-apa deh. Kalau teman-teman nanya ya saya jawab apa adanya gitu kan. Gak diundang, ya memang gak diundang. Tahu dari mana? Ya tahu juga bukannya dari keluarga, karena memang dari pihak keluarga tidak ada yang pernah menghubungi saya, nggak pernah ada yang nanya apa kabar, masih hidup apa enggak, gitu kan? Artinya keluarga inti ya, yang namanya kakak saya, adik saya. Kakak saya tuh ada 3 laki, 1 perempuan. Adik saya ada 1 perempuan. Mereka itu nggak ada yang pernah tanya, halo apa kabar Wirda, masih hidup? Nggak ada ya. Jadi kalau misalnya maaf kalau saya emosi apa segala macam, saya rasa pantas. Kalau mereka di posisi saya belum tentu juga mereka bisa Ya, oke. Dari segi hukumnya nih kan dia harus direhab selama setengah tahun. Ya. Kalau misalkan dia pernikahan di luar dari RSKW itu gimana? Jadi begini ya, pendapat saya untuk masalah hukumnya, apabila seseorang yang sudah divonis ya masuk ke RSKO, nah, artinya kalau apabila sudah di RSKO itu sudah kewenangan daripada RSKO, tidak ada lagi hubungan dengan pengadilan, ya kan, putusan setengah tahun di RSKO. Nah, tinggal nanti RSKO lah yang menilai apakah ini sudah layak mungkin berobat jalan, ya bisa dipulangkan. Tapi kan itu semua butuh proses, bisa 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, tergantung domainnya daripada dari RSKO. Di pengadilan udah tidak ada ikut campur lagi maksudnya. Tapi kalau kita sendiri kan dekat sama dia, melihat sosoknya calon suaminya itu, kalau dia setuju nggak sih dengan calon suaminya ini dan sosok seperti apa sih calon suaminya? Yang penting ini ya, saya sebagai kakak, saya sudah mengingatkan ya kan? Bahwa ini masalah bukan main-main, masalah jodoh itu bukan main-main ya. Artinya kamu harus benar-benar, seperti saya pun juga waktu mau menikah juga gitu, haruh apa segala macam, karena kan kita nggak tahu ke depannya gimana, kita minta petunjuk dari Allah. Saya pun sudah berdemikian, tapi mungkin petunjuknya dari Allah, mungkin dia jodohnya, saya nggak tahu juga ya. Artinya saya sudah bukan melarang, artinya saya sudah kasih pandangan-pandangan bahwa begini, dan dengan kamu ada kejadian kayak begini, kamu siap nggak apa segala macam, itu sudah kita omongin udah lama. Waktu Dawiyah masih di Polda, masih sama aku, masih dulu sama aku. Setelah dia udah nggak hubungan sama aku, ya aku nggak tahu lagi kan gitu. Tapi pada dasarnya sih Dawiyah udah besar, Dawiyah sudah dewasa, Dawiyah sudah tahu yang baik yang buruk, Dawiyah sudah bisa ambil keputusan sendiri, ya kan. Dawiyah ini hidup Dawiyah akan ngejalanin, itu aja. Jadi kamu mesti ya dia yang mempertanggungjawabkan hidupnya kan, gitu aja.
Kalau ini buat kamu bahagia, buat kamu senang, silahkan. Aku cuma bisa ngedoain mudah-mudahan ya Dawiyah, ya Muhammad tutup lembaran yang kemarin hijrah, benar-benar hijrah. Ya kan, nggak ada cerita lagi mau gimana-gimana. Insya Allah mudah-mudahan dengan niat yang baik, dua-duanya bisa jadi baik, bisa jadi keluarga yang baik, bisa melahirkan anak-anak yang soleh, yang baik, ya kan? Kenapa nggak menutup kemungkinan itu? Itu aja. Pokoknya pada dasar aku mau dibilang nggak setuju apa nggak, semuanya ada di Dawiyah karena Dia melakukan semua. jadi keputusannya semuanya di dia. Aku cuma sebatas kakak.